Start from here. Come out. Don't be afraid of pain. Pain and happiness will always exist in your life. Life is fun. This world is worth enjoying. Life is only once. And the most important thing is, do your best. Even if you are not the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatus Nafisya dengan NIM 2410223, mahasiswa alih jenjang keperawatan Universitas Dr. Subandi akan demonstrasi mengenai SPTK 1 pada pasien halusinasi dengan kasus 2 untuk memenuhi tugas OSC keperawatan psikiatri. Selamat menyaksikan. Seorang pasien, Nona K, dibawa ke RSJ oleh keluarganya karena sering tertawa sendiri dan berbicara sendiri semenjak 1 minggu yang lalu. Pasien sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Keluarga mengatakan hal tersebut terjadi semenjak pasien berpisah dengan pacarnya. Pasien mengatakan sangat sedih dan merasa dikhianati. Suatu ketika, pasien mengatakan sedang berbincang dan bergurau dengan pacarnya. Namun, sebenarnya tidak ada yang melihat bahkan mendengar pacar pasien tersebut datang. Pasien tidak memiliki riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan bahwa pacarnya datang dan mengajak mengobrol, terutama saat malam hari saat pasien akan tidur. Pasien merasa sangat senang saat ditemani oleh pacarnya. Keluarga mengatakan bahwa sebenarnya pacar pasien telah meninggal karena sakit. Namun, pasien tidak menerimanya. Pasien sangat syok dan bersedih atas peristiwa tersebut.
Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan saya perawat Ulfatus Nafisya yang bertugas pada shift pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Ya, ini dengan Mbak siapa? Mbak Ria. Ya, Mbak Ria. Mbak Ria senangnya dipanggil Mbak atau dipanggil Ibu? Mbak. Oke, Mbak Ria berarti ya. Mbak Ria nih apa ada keluhan hari ini? Nggak ada. Gak ada? Nggak ada. Selain itu apa nggak ada lagi, benar? Ya nggak ada. Nah, saya tadi lihat ini Mbak Ria ngomong-ngomong sendiri ini. Nah, kira-kira apa Mbak Ria mendengar sesuatu? Iya. Ini sesuatu. Mendengar sesuatu. Terus apa nih yang Mbak Ria lakukan nih untuk menghilangkan suara tersebut? Nggak ada sih, cuma ditemenin ngobrol sampai hilang. Kalau menurut Mbak Ria, kira-kira cara itu berhasil nggak Mbak buat mengusir gitu? Enggak sih. Enggak. Nah, kalau begitu gimana kalau hari ini kita diskusi ya tentang suara yang Mbak Ria dengar, kemudian cara menghilangkan atau cara menghardik suara tersebut. Maunya di mana nih Mbak Ria? Mau di sini? Ya, di sini aja. Terus maunya berapa lama kira-kira? 1 menit. Oh, kalau 1 menit belum cukup Mbak Ria. Ya, gimana kalau 15 menit? Ya. Iya. Nanti kalau misal Mbak Ria capek, kita bisa akhiri ya. Ya. Baik Mbak Ria, jadi Mbak Ria apa nih yang Mbak Ria rasakan? Apa mendengar sesuatu atau melihat sesuatu? Oh, mendengar sesuatu. Kira-kira menurut Mbak Ria ini suaranya mirip siapa nih? Coba ingat-ingat. Mirip pacar saya. Gimana katanya Mbak? Coba contohkan ke saya Mbak. Kalau saya lagi apa, aku temenin ya. Durasinya berapa lama itu Mbak munculnya? Lama sampai begadang. Sampai nggak tidur berarti semalaman. Sering nggak Mbak itu munculnya? Sering banget. Sering banget. Munculnya ini saat Mbak Ria sendirian atau pas ada orang juga muncul? Sendirian. Pas sendirian aja munculnya. Mbak Ria ini takut apa enggak nih sama suara tersebut? Enggak dong, karena pacar saya. Enggak takut. Terus apa yang Mbak Ria lakukan nih untuk menghilangkan suara tersebut? Ya ada, ditemenin sampai hilang sendiri. Sampai hilang-hilang sendiri suaranya. Kalau menurut Mbak Ria, kira-kira cara itu bisa enggak buat menghilangkan suara-suara tersebut? Enggak bisa? Enggak. Ya, baik. Jadi saya jelaskan ya Mbak ya. Jadi yang Mbak Ria alami itu adalah gangguan ya, namanya gangguan halusinasi dan itu harus diatasi. Jadi itu yang menyebabkan Mbak Ria dirawat di sini ya. Jadi agar Mbak Ria bisa cepat pulang terus kembali ke rumah, halusinasi itu harus dihilangkan ya. Nah, jadi seperti Mbak Ria tadi bilang, saya paham kalau Mbak Ria itu mendengar suara-suara pacarnya, ya tapi orang lain seperti saya itu nggak bisa mendengar apa yang Mbak Ria dengar, dan itu merupakan gangguan, ya gangguan namanya halusinasi itu harus diatasi ya Mbak ya. Jadi gangguan itu nggak cuma satu, jadi ada 5 ya. Yang pertama ada gangguan penglihatan, jadi seperti melihat ada bayangan, ada orang, ada cahaya, sebenarnya nggak ada ya. Terus seperti yang Mbak Ria alami ini pendengaran, jadi seperti mendengar suara-suara seperti itu. Terus ada penghidu, jadi seperti mencium aroma-aroma seperti aroma amis, aroma darah gitu. Terus ada pengecapan, jadi seperti merasa pahit atau merasa asin di mulutnya, padahal nggak lagi makan apa-apa. Tuh, terus yang terakhir ada perabaan, jadi seperti ada yang menjalar, seperti ada yang menancap seperti itu. Dan yang Mbak Ria alami ini adalah gangguan halusinasi yang pendengaran, jadi seperti mendengar suara-suara dan itu harus diatasi. Nah, saya punya cara ini Mbak buat mengatasi halusinasi yang Mbak rasakan ya. Yang pertama ada menghardik ya, yang kedua ada minum obat secara teratur. Terus yang ketiga ini ada bercakap-cakap dengan temannya nanti. Yang keempat ini latihan aktivitas terjadwal. Terus yang kelima kita masukkan ke latihan aktivitas terjadwal. Nah, kita latihan pertama dulu ya, menghardik gitu. Nanti saya ajarkan. Nah, menghardik ini itu gak cuman menghardik seperti biasa. Jadi ada 2, dari lisan kemudian dari hati. Ya, kalau dari lisan misal nih Mbak Ria tadi mendengar suaranya seperti apa?
Coba. Halo sayang, apa? Ketemuin. Iya, pas mendengar itu langsung aja di Hardi tutup telinganya sambil bilang, jangan ganggu saya sana kamu pergi gitu, sampai suara tersebut hilang gitu ya. Itu dengan cara lisan. Nah, Mbak Rini agamanya apa? Islam. Ke Islam, jadi bisa istighfar sambil pejamkan mata, astagfirullah sampai suara tersebut hilang ya. Coba nih dicontohkan nih Mbak Ria, misal nih saya suaranya nih ya, ya nanti di Hardi ya. Coba nih ya, halo sayang, Jangan ganggu kata saya, Maria. jangan ganggu Kata saya. Maria. Pergi. Terus sampai suara tersebut hilang. Itu ya, bagus. Kalau misal dari hati gimana? Tadi dengan cara pejamkan mata terus istighfar sampai apa? Sampai suara hilang. Oke, saya coba sekali lagi ya. Saya ini suaranya halo, coba di Hardi. Halo. Jangan ganggu saya, pergi. Jangan ganggu saya, pergi. Ya, bagus. Nah, bagus seperti itu Mbak Ria. Ya, sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nih, kalau nggak ditanyakan, coba nih jelaskan ulang tadi. Kira-kira kalau halusinasi itu ada berapa macamnya? Ada berapa? Jadi ada dari mata, penglihatan, terus pendengaran, penghidup, terus dan rasa, terus ada raba. Nah, itu merupakan gangguan ya. Terus tadi untuk mengatasi gangguannya saya sudah ajarkan satu, apa namanya? Menghardik. Oke, Mahardi. Gimana caranya? Coba Mbak Ria, gimana cara Mahardi? Oh, gimana coba? Saya suaranya nih, halo. Jangan ganggu Halo, saya, pergi. Jangan ganggu saya. Itu dilakukan sampai Suara hilang. oke, good, bagus. Terus yang dengan hati gimana? Istighfar. Oke, istighfar. Gimana coba? Astagfirullah. Sambil pejamkan mata sampai suara tersebut hilang. oke, bagus. Nanti kalau misal suara itu ada, Hardi langsung ya. Gimana Hardinya tadi Mbak? Jangan ganggu saya. Oke, terus gimana? Jangan ganggu saya, pergi. Jangan ganggu saya, pergi. Jangan Ganggu ganggu saya, saya, pergi. pergi. Oke, bagus kayak gitu. Bagus Mbak Ria, sudah pintar. Ya, jadi agar Mbak Ria lebih lihai lagi, lebih pintar lagi, kita masukkan ke aktivitas terjadwal ya Mbak Ria ya. Mbak Ria maunya berapa kali ini dalam sehari? 3. Oke, 3 kali ya di sini ya. Berarti pagi, terus siang, terus malam. Ya, pagi maunya jam berapa? 7. Oke, jam 7. Terus siangnya maunya jam berapa? 12. Oke, jam 12. Malamnya maunya jam berapa? 8. Jam 8 malam ya. Nah, jadi ini Mbak Ria dilakukan satu hari 3 kali ya, jam 8, kemudian jam 12 dan jam 8 malam dilakukan ya, menghardik yang saya ajarkan tadi gitu ya. Jadi ada 2, apa aja Mbak tadi? Menghardik secara lisan, terus dengan dalam hati. Oke. Jadi tapi misal ya suara-suara tersebut muncul di luar jam ini, di luar jam 8, di luar jam 12, di luar jam 8 malam. Nah, itu lakukan menghardik. Ya, langsung lakukan gitu sampai suara tersebut hilang. Gitu ya. Oke, ini sudah masukkan jadwal kegiatan. Nah, Mbak Ria, ini kan nggak cuma menghardik nih, saya punya 3 lagi ternyata. Ya. Jadi yang kedua adalah minum obat teratur. Nih, Mbak Ria ini kira-kira maunya kapan? Misalnya besok mau? Oke, besok ya. Maunya jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8 pagi ya. Oke, jam 8 pagi. Saya ke sini. Tempatnya mau di mana? Mau di sini? Di sini ya. Oke. Jadi besok jam 8. Tempatnya di sini saya akan mengajarkan minum obat yang teratur ya. Ingat-ingat besok jam berapa? Jam 8. Jadi sebelum jam 8 saya akan kesini lagi untuk mengajarkan minum obat yang teratur ya, agar lebih cepat hilang halusinasinya gitu.
itu Mbak Ria. Ya bersedia ya besok ya. Ya, Oke, Mbak Ria ada yang ditanyakan? ada. Baik, kalau gitu karena nggak ditanyakan, Mbak Ria sudah pinter, sudah bagus tadi, cara mengerti sudah benar semuanya. Besok kita ketemu lagi ya. Dan Mbak Ria silahkan kembali dan kegiatan seperti biasa. Ya saya pamit, saya kembali ke station ya Mbak Ria ya. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi SPTK 1 pada pasien halusinasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.